Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa, 18 April dengan judul Mikael. Firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapat namanya tertulis dalam kitab itu. Suami saya sempat mengalami keputusasaan ketika pangkatnya tidak kunjung naik dan posisinya tetap menjabat di sebuah wilayah bertahun-tahun lamanya, walaupun dia sudah menyelesaikan sekolah tingginya. Dibandingkan dengan rekan seangkatannya, dia sangat jauh tertinggal. Suami kerap uring-uringan, namun saya mengingatkan akan janji Tuhan kepadanya, dan dia pun akhirnya pasrah akan cara dan waktu Tuhan saja. Masalah ini kami bawakan kepada Tuhan, sumber kehidupan itu. Hingga suatu waktu, ketika ia sedang mereparasi alat komunikasi miliknya yang sudah usang, tiba-tiba seseorang yang tidak dikenal berbicara dan memberinya nomor telepon untuk dapat menerima bantuan bila diperlukan, sebab beliau memiliki jaringan kenalan di instansi tersebut yang cukup kuat. Singkat cerita, suami saya pun dipindahkan ke tempat yang dia harapkan. Namun ajaibnya, ketika hendak menghubungi bapak tersebut, nomornya sudah tidak aktif. Bahkan, suami saya yang sempat mengetahui di mana bapak yang baik itu berkantor, tidak berhasil melacak beliau, sebab sudah tidak berada di alamat kantor tersebut. Sampai saat ini kami percaya bahwa Bapak yang kami hormati itu adalah utusan Allah yang menjawab doa-doa kami. Ibu dan suaminya dalam kesaksian hari ini percaya bahwa Bapak yang telah menolong mereka adalah utusan Allah. Mungkin banyak dari antara kita yang mengalami hal serupa, di mana ada saja orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Kadang utusan itu kita kenal, kadang pula tidak, bahkan namanya pun tidak kita ketahui. Dalam kitab Daniel, ada sebuah nama yang sering disebutkan, yakni Mikael. Siapa dia? Apakah dia utusan Allah? Setiap pasal dari kitab Daniel telah dimulai dengan menyebutkan penguasa bangsa kafir. Namun dalam pasal 12, penguasanya adalah pemimpin ilahi yang bangkit untuk membebaskan umat Allah dari tangan musuh-musuh mereka. Ketika sekilas kita meneliti Daniel 10, Mikael adalah makhluk surgawi yang sama kuatnya yang menampakkan diri kepada Daniel di sungai Tigris. Di sana dia muncul sebagai wakil surgawi bagi umat Allah. Dia muncul sebagai anak manusia dalam Daniel 7. Lalu panglima bala tentara dalam Daniel 8, dan seorang yang diurapi sebagai raja dalam Daniel 9. Jadi Mikael, yang namanya berarti siapa yang seperti Tuhan, pastilah tidak lain adalah Yesus sendiri. Kata kerja muncul, menggambarkan kebangkitan raja untuk menaklukkan dan memerintah. Ini juga menunjukkan bahwa Mikael bertindak sebagai pemimpin militer yang melindungi umatnya dan memimpin mereka secara khusus selama tahap-tahap terakhir dari pertentangan besar. Lalu kata muncul yang kedua menunjuk kepada pengadilan surgawi di mana ia bertindak sebagai pembela kita. Sebagai wakil dan pembela, Yesus Kristus telah memastikan bahwa darahnya tidak akan sia-sia dan manusia yang mau percaya kepadanya
akan diselamatkan olehnya. Sahabat, tetaplah pegang iman Anda kepada Kristus, karena waktunya akan tiba ketika Kristus akan membantah tuduhan iblis terhadap Anda dan akan memenangkan kasus Anda, sehingga Anda mendapat upah dan bukan hukuman dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.